Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama Pancasila yang memiliki makna bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Dalam hal ini, tentu saja menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan begitu, pada sila ini juga memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat yang saling hidup berdampingan harus saling menghormati antar umat beragama agar terciptanya kesejahteraan dan kehidupan lingkungan yang tentram. Nilai ketuhanan yang Maha Esa tidak berciri eksklusivisme karena bukan mengerucut atau bukan mengacu pada agama tertentu. Semua agama memiliki posisi yang sama, tidak ada yang lebih diistimewakan. Prinsip nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar yang menjamin keberadaan setiap agama. Dengan kata lain, benar apa yang dikatakan bahwa secara konstitusional ketuhanan adalah refleksi dari keagamaan bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultural. Prinsip ketuhanan mengafirmasi gagasan Bhinneka Tunggal Ika. Sila ketuhanan Maha Esa menjamin kebebasan beragama di masyarakat Indonesia dan menjamin kebebasan setiap orang untuk menyembah Tuhannya secara leluasa. Dan sikap saling menghormati serta menghargai perbedaan adalah suatu keniscayaan. Selain itu, nilai ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti sebagai pengakuan dan keyakinan suatu bangsa terhadap adanya Tuhan sang pencipta alam semesta. Selanjutnya adalah pengamalan sila pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama, selalu berdoa dan selalu bersyukur. Selalu berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa harus selalu kita lakukan. Karena tanpa rahmatnya kita tidak bisa bahagia hingga saatnya. Yang kedua, ada toleransi beragama. Toleransi beragama harus selalu ditegakkan oleh setiap manusia, khususnya di Indonesia. Karena di Indonesia ini memiliki 6 agama yang dimana itu harus selalu kita bersikap damai dan bertoleransi. Lalu yang ketiga, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sikap yang menunjukkan suatu komitmen untuk menjalankan ajaran agama atau kepercayaan dengan tulus, mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, membantu sesama dalam kesulitan. Membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan adalah bentuk nyata dari kasih sayang dan kasih kepada sesama manusia sebagai bentuk pengalaman ajaran agama yang mengajarkan kita untuk saling peduli kepada sesama. Baik, untuk poin yang kelima, menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Sedang mencerminkan rasa tanggung jawab melestarikan lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Tuhan. Makna lambang sila ke-1. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Simbol bintang pada sila ini menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Berikut ini adalah makna dari lambang bintang pada sila pertama Pancasila, yaitu cahaya ini menjadi petunjuk bagi bangsa Indonesia untuk selalu berpegang teguh pada kepercayaan dan menjalankan kehidupan yang berlandaskan pada ketuhanan. Bintang menggambarkan cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Bintang dengan 5 sudut melambangkan jumlah agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Latar belakang berwarna hitam menunjukkan warna alam dan bermakna Indonesia berada di bawah lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Islam, keesaan Allah biasa disebut dengan tauhid, yang merupakan akar atau dasar dari Islam itu sendiri. Tauhid merupakan inti ajaran para nabi dan rasul yang berkaitan dengan keimanan dalam diri setiap orang yang ada dalam praktek amalannya adalah ibadah. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa merupakan wujud implementasi dari pengesaan Allah Ta'ala dan hubungan antara Sang Pencipta dengan makhluk-makhluknya atau hablum minallah.
sebagaimana yang tertulis dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Hakikat tauhid sendiri dalam Al-Quran termaktub dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-6 yang memiliki arti, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dalam Pancasila dan Dasar Negara Indonesia. Sila ini lahir dari konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana para pendiri bangsa ingin menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual dan religius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ketuhanan ini dicetuskan pada saat perumusan Pancasila oleh Soekarno dan para tokoh lainnya dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sila ini bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa negara Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Gagasan dasar negara tertuang dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 ini telah ditandatangani oleh BPUPKI yang dipimpin oleh Soekarno. Pada saat itu, sila ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak dianggap diskriminasi karena hanya mengikat bagi pemeluk agama Islam. Bahkan, anggota BPUPKI yang beragama Kristen yaitu Ahmad Habis tidak keberatan dengan sila tersebut. Namun yang dipikirkan oleh anggota BPUPKI tersebut tidak sama dengan yang dipikirkan oleh kalangan masyarakat yang beragama lain. Rumusan sila pertama itu kemudian diubah melalui sidang BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi rumusan Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks sejarah, sila ini juga merupakan respon terhadap berbagai ideologi dan sistem pemerintahan yang ada di dunia, yang seringkali mengabaikan dimensi spiritual. Dengan menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama, para pendiri negara ingin menegaskan bahwa segala aspek kehidupan, termasuk politik dan sosial, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang bersumber dari keyakinan akan Tuhan. Kesan terhadap sila pertama. Sila pertama memberikan kesan bahwa negara Indonesia menghargai dan mengakui keragaman agama sebagai bagian integral dari identitas nasional, serta menciptakan rasa aman dan saling menghormati di antara masyarakat yang berbeda latar belakang agamanya. Kesan ini juga mencerminkan bahwa nilai-nilai spiritual dan religius memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa yang mendukung pembentukan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Pesan terhadap sila pertama. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengandung pesan penting tentang pengakuan dan penghormatan terhadap Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Ini menekankan pentingnya iman dan keyakinan religius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesan utama dari sila ini adalah bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, dan bahwa negara menjunjung tinggi prinsip toleransi dan keberagaman agama. Pada dasarnya, sila pertama ini mengandung nilai-nilai tentang ketuhanan. Hal ini merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab pribadi, namun menjadi dasar kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang wajib mempercayai agama dan bertakwa kepada Tuhannya. Karena nilai keagamaan merupakan nilai yang sangat penting untuk kehidupan. Agama menjadi fondasi bagi kehidupan manusia yang dimana aturannya berisi tentang kebijakan dan bernilai positif bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Dengan adanya sila ke-1 yaitu ketuhanan Maha Esa, setiap manusia harus memiliki sifat toleransi, saling menghargai, dan menjunjung nilai-nilai keagamaan di kehidupan masyarakat.
Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.